Sejumlah pelonggaran yang diberlakukan pemerintah menjadi angin segar bagi sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi. Kini sejumlah destinasi wisata mulai bangkit dan mengatur strategi untuk kembali menarik para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kita lihat yuk. Hai, saya Bayu Pradana. Siapa yang tak jatuh cinta dengan pariwisata Indonesia? Alamnya yang indah, budayanya yang kaya, membuat Indonesia memesona di mata dunia. Tapi sayang, semua ini harus tertidur akibat pandemi yang menerjang. Tapi harapan selalu ada. Seiring dengan melandainya angka COVID di Indonesia, saatnya pariwisata tanah air ini kembali bergema. Seperti apa persiapannya? Kita lihat yuk. Jumlah wisatawan mancanegara ini menurun drastis saat pandemi COVID-19 menerjang Indonesia 2020 silam. Puncaknya pada tahun 2021 di mana hingga 1,6 kunjungan saja yang ada di Indonesia dari turis mancanegara. Namun seiring dengan membaiknya situasi COVID-19 di Indonesia, membaik pula jumlah wisatawan yang ada di Indonesia pada tahun 2022. Tercatat Januari hingga Maret ini sudah ada 74.000 wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan ini diharapkan bisa terus menaik. Nah, pemirsa, pariwisata di Indonesia ini sudah Camar. Lah, rapi banget mau kemana? Rapi banget kan? Hari ini mau nongkrong, cuman bedanya mau nongkrong sama Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Wah, gaya. Tapi sekalian dong tanyain gimana nih kondisi pariwisata kita dan gimana juga supaya pariwisata kita bisa bangkit terutama selesai pandemi. Oke, siap. Ya, tanyain ya. Oke. Jadi buruan yang telat ya. Berangkat ya? Ya. Ya, baik pemirsa, telah bersama dengan kami Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, selamat pagi Mas Menteri, sehat? Selamat pagi Mas Jamal. Oke. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini berjuang selama 2 tahun lebih. Sebetulnya kondisi dari pariwisata di Indonesia seperti apa, Mas Andi? Nah, setelah 6 bulan kita melewati Delta, kita melewati Omikron, wisatawan domestik lah yang menjadi tulang punggung akan mengangkat destinasi-destinasi seperti desa wisata, destinasi Bali dan 5 destinasi super prioritas, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan juga Likupang di Sulawesi Utara dan destinasi lainnya. Ini untuk menggairahkan kembali karena kita menyasar 3,6 juta wisatawan mancanegara tahun ini. Tapi yang terpenting Mas Camar, yaitu tahun ini pariwisata dan ekonomi kreatif akan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru. Pembenahan-pembenahan yang kita lakukan semasa pandemi ini sudah mulai membuahkan hasil. Bahwa kita naik peringkat dari posisi 44 ke 32, naik 12 poin dalam indeks World Economic Forum untuk Travel and Tourism Development Index. Dan menariknya, event-event kelas dunia ini udah kembali ke Indonesia. Ada MotoGP kemarin, G20, dan kita punya banyak sekali kegiatan-kegiatan. Baik, terima kasih Mas Menteri atas waktunya. Pesona Indonesia masih menyimpan daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Terutama bagi Cina yang sudah menyumbang sekitar 4.831 kunjungan pada bulan Maret 2021 lalu. Dan posisi ini disusul oleh Australia dan yang ketiga ada Singapura. Adanya wisatawan asing ini juga menambah pemasukan devisa bagi Indonesia. Nah, Arab Saudi ini menjadi negara dengan pengeluaran terbanyak pada setiap kunjungannya, yaitu mencapai 2.277,41 US dollar. Posisi ini disusul pada posisi kedua yaitu oleh Mesir, yang ketiga ada Rusia, kemudian Denmark, dan juga Kanada. Dari Sabang sampai ke Merauke, dari laut bahkan sampai ke pegunungan.
Seakan-akan setiap sudut di Indonesia memberikan kehidupan bagi siapapun yang memijaknya. Merawat dan berbangga dengan apa yang kita punya menjadi cara untuk membuat kekayaan Bumi Pertiwi ini tetap lestari. Dan sudah sejatinya, sebagai bangsa Indonesia, nilai-nilai gotong royong ini terus kita tanamkan, termasuk dalam hal bangkit bersama. Bersama juru kamera Arif Bawono dan Ahmad Arya, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.